Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Aditya Nugraha dari Angkatan 2021 dengan NPM 217002022. Dan di sini kita kembali lagi dengan tugas PLC ya, praktikum PLC. Nah, pada tugas kali ini kita mendapatkan tugas yaitu sistem pengeboran otomatis. Nah, di sini ada soal cerita. Soal ceritanya, dari gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga buah sensor dan dua buah solenoid. Sensor digunakan untuk mendeteksi objek dan solenoid digunakan untuk menggerakkan penjepit dan bor. Nah, dan ini untuk 1 sampai 5 ini merupakan proses yang harus terjadi di dalam program PLC nantinya. Dan kalau misalkan kita lihat di soal, di sini terdapat tiga buah sensor dan dua buah solenoid. Nah, berarti ini mengartikan bahwasanya nantinya kita bakal menggunakan 5 output dan juga 5 input ya. Mungkin kita langsung mulai saja ke pembuatannya. Dan di sini kita menggunakan yang 26 input, 26 input output ya. Kita gunakan yang ini aja supaya lebih enak. Nah, next aja. Dan di sini karena yang di apa yang diperintahkan itu kita menggunakan ladder diagram, maka di sini kita memilih ladder ya. Nah, oke, kita udah masuk ke laddernya dan seperti yang dikatakan tadi bahwasanya ya kita memerlukan 5 input. Di sini ada I ini sebagai input. Jadi nanti kita menggunakan 5 dan ada output di sini kita juga menggunakan 5. Nah, 5 output ya, 5 sampai 6 output. Oke, langsung saja kita mulai ke percobaannya. Kalau misalkan kita lihat di soal, di sini terdapat tiga buah sensor dan dua buah solenoid. Nah, tiga buah sensor dan dua buah solenoid ini nantinya saya akan gunakan ini menjadi output ataupun coil ya. Output di sini berarti nantinya kita bakal menggunakan 5 output untuk tiga buah sensor dan dua buah solenoid. Dan di sini eh, sa- ada beberapa input berarti ya. Di sini ada PB on, terus ada sensor jepit off, sensor jepit on, lalu ada sensor bor, solenoid bor, dan PB stop. Nah, berarti kita juga menggunakan 5 input nantinya. Nah, di sini saya sudah kita atur ya untuk I1-nya, kontak satunya kita gunakan PB on, input satunya. Kontak input 2-nya kita gunakan berubah menjadi PB stop. Kontak 3-nya kita gunakan menjadi sensor jepit off, jepit off. Lalu di sensor 4-nya kita gunakan menjadi sensor jepit on. Lalu di sensor I5-nya kita menggunakan menjadi sensor board. Oke. Dan di outputnya kita gunakan Q1 sebagai bor. Kita gunakan Q2 sebagai sensor jepit on. Q2 sebagai sensor jepit off nantinya ya. Sens jepit off. Dan ketiganya kita gunakan menjadi sensor jepit on. Keempatnya kita gunakan menjadi sensor bor. Kelimanya eh sorry sorry, ini bukan sensor bor ya, solenoid bor. Bor. Kelimanya kita gunakan menjadi sensor bor. Nah, ini untuk
semua input output yang dibutuhkan ya untuk program. Untuk merepresentasikan program ini, oke, kita masuk aja ke perangkaian dari ladder diagramnya. Yang pertama kita masukkan PB on. Nah, di sini eh, karena di sini kan ditulisnya saat ditekan PB on maka bor akan menyala, dan kita lihat juga di sini di proses yang kelima, ketika menekan PB stop maka proses dihentikan dan harus mengulangi ke posisi awal. Nah, jadi nantinya di sini kita menggunakan PB on dan PB stop di sini, PB on dan PB stop disambungkan dan nyambung ke coil satu bor. Nah, supaya nantinya coil satu bor ini menyala ketika PB on, maka untuk PB stop yang di sini kita harus buat menjadi NC, normally close. Nah, kita coba di run. Nah, ini sudah menyala, tapi sistem ini belum mengunci PB on-nya. Nah, supaya bisa mengunci, saya ingin menambahkan Q1 di sini. Q1 dibuat menjadi NO. Supaya apa? Supaya programnya itu menjadi latching atau mengunci. Jadi ketika nah, kita di run, ketika PB on dan PB on dilepas lagi, maka bor ini tetap menyala meskipun PB on-nya sudah dilepas. Karena ini sistem latching ya, mengunci. Lalu selanjutnya kita masukkan ketika bor sudah menyala, solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off dalam kondisi menyala. Nah, supaya nantinya ketika bor ini menyala, kita masuk ke sensor jepit off yang di sini. Sensor jepit off-nya langsung menyala di sini ketika bor ini menyala. Caranya seperti apa? Ya kita tambahkan di sini di room 3-nya ini kita tambahkan di sini supaya menyambung dari coil ke room selanjutnya ya. Tambahkan Q1 dan sensor jepit off ya, sensor jepit off. Nah, di sini sensor jepit off. Nah, supaya nantinya sensor jepit off-nya ini menyala, ketika board ini menyala, maka sensor jepit off-nya menyala, maka ini harus dibuat eh, apa kontak ini, kontak I3 ini harus dibuat menjadi kontak NC. Karena kenapa nggak NO? Karena kalau misalkan kita menggunakan NO, maka ketika PB on, nah ini nggak nyala, harus harus dibuat NC supaya si sensor jepitnya off, si sensor jepit off-nya ini bisa menyala gitu. Kita buat NC kan. Nah, ini kan sudah menyala. Ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjadi pengendali dengan sensor jepit off dalam kondisi menyala. Nah, hingga sensor jepit on menyala yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Nah, nantinya di sini kita masukkan ke sensor jepit on ya. Sampai dengan proses ini kita sudah selesai ya. Jadi ketika nantinya sensor jepit on menyala yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Nah, si sensor jepit off ini harus disambungkan dengan nantinya sensor jepit on di sini. Nah, nanti sebagai penanda sensor jepit on yang menyala itu harus ada kontak yang dinyalakan. Maka kita gunakan kita sambungkan dulu dari Q2-nya, Q2 sini, Q2 NO ya. Q2 NO disambungkan dengan eh, kontak sensor jepit on. Nah, ini sensor jepit on.
Sensor jepit on. Oke. Nah, menandakan benda sudah terjepit. Nah, si sensor jepit on itu kita masukkan ke coil di sini. Sensor jepit on. Nah, ketika bor sudah menyala, solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off. Yang ini, sensor ini dalam kondisi menyala. Nah, jadi ketika bornya menyala, ditandai dengan ini menyala. Nah, nantinya ketika benda sudah terjepit, maka sensor jepit on-nya harus dinyalakan. Nah, dengan kontak ini, kontak NO, kontak 4 NO ya di sini. Sebagai fungsi bahwasanya sensor jepit on-nya ini menyala. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Setelah benda terjepit, maka solenoid bor akan bergerak untuk turun melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Berarti di sini ketika sensor jepit on yang ini sudah menyala, nantinya solenoid bor yang menjadi coil 4 ini, solenoid bor ini akan menyala dan juga sensor bornya akan menyala. Nah, jadi ketika nantinya sensor jepit on ini menyala, solenoid bor dan juga sensor bor ini akan menyala dan melumbangi benda. Nah, solenoid bor ini turun dan sensor bornya menyala. Lalu untuk menyalakannya seperti apa? Dan di sini kita gunakan kontak NO dari Q4, Q4 ya, dari Q3 ya, Q3 yang ini kita masukkan sebagai kontak NO di sini dan juga kita masukkan Q1-nya agar bor ini menyala ya, turun. Nah, terus kita sambungkan dari Q4-nya ke Q5. Nah, di sini dari solenoid bor Q4NO disambungkan dengan Q5 sensor bor agar sensor bornya menyala. Nah, kita coba simulasikan di RAM. Nah, di sini kita kembali lagi ke soal. Ketika bor sudah menyala, sensor jepit off-nya dalam kondisi menyala, ditandai dengan bor menyala, maka ditandai dengan ini sensor jepit off-nya menyala. Lalu ketika sensor jepit on diaktifkan dan benda sudah terjepit, maka solenoid bor ini akan turun dan melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bornya menyala. Nah, ini sudah selesai. Nah, proses di sini ada proses yang kelima ya, proses selesai dan diulangi ke langkah nomor satu jika saat proses sedang nah, proses selesai dan diulangi ke langkah nomor satu. Oke, supaya nantinya kita bisa kembali lagi ke proses nomor satu, maka kita gunakan juga tambahan kontak ya di sini. Kontak untuk di sini kontak, jadi 6 kontak output di sini nantinya fungsinya untuk nge-latching di sini, nge-latching supaya si prosesnya kembali lagi ke proses yang pertama. Nah, di sini kita kasih nama aja selesai, selesai. Nah, kita sambungkan ini dengan Q4.
Solenoid bornya kembali ke kondisi awal. Solenoid bor ini kembali ke kondisi awal karena sudah bolong si eh, benda yang dijepitnya itu sudah bolong, maka si solenoidnya kembali ke proses awal dan sensor bor kan berhenti, harus dihentikan ya. Nah, nantinya seperti ini prosesnya. Dan kita tambahkan di rung yang pertama Q6 ini supaya nantinya Q6 ini bisa nyambung ke sini, ke rung yang pertama. Nah, maka kita tambahkan juga Q6NO di sini. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, kita coba apakah yang berjalan. Ketika TB on ditekan, oh sorry, ada yang salah, ada yang salah. Harusnya, eh, nah harusnya ini tuh bukan NO ya, tapi NC supaya nantinya ketika ini dinyalakan, maka fungsi yang lainnya normal kembali ya, seperti yang tadi. Dan ketika misalkan di sini dikasih nilai 1, maka ininya menjadi 0 dan memutus semuanya. Kembali lagi ke proses yang pertama. Oke, kita simulasikan. Eh, ketika diberikan 1 pada push buttonnya on, saat push button on ditekan, tadi sudah ditekan, maka bor akan menyala yang ditandai dengan sensor jepit off-nya menyala. Nah, hingga saat sensor jepit on menyala, maka solenoid bor ini turun, solenoid bornya ini bergerak turun untuk melubangi benda, sehingga si sensor bornya ini menyala. Nah, sensor bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi eh, apa sensor bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal. Nah, ini kan solenoid bornya ini harus kembali ke kondisi awal ya, dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi. Nah, supaya si sensor bor ini mendeteksi, maka kita harus mendeteksi bahwasanya sensor bor ini mendeteksi tidak ada lagi benda dan mengembalikan solenoid bor ini kembali ke posisi awal, maka kita harus tekan di sini. Nah, solenoid bornya kembali ke posisi awal, sensor bornya sudah eh, mendeteksi bahwasanya tidak ada barang lagi, dan di sini eh, semua sistem berhenti ya, dan kita tekan lagi PB on-nya. Nah, kembali lagi ke proses yang awal seperti itu. Lalu di sini ada jika saat proses sedang berjalan dan menekan PB stop, maka proses dihentikan dan harus mengulangi ke posisi awal. Nah, kita coba simulasikannya di sini supaya si PB stopnya ini bisa menjadi emergency button ya. Misalkan di sini kan sudah sistem sudah menyala, bornya sudah menyala, sensor jepitnya juga menyala. Nah, di sini sensor jepitnya dan solenoidnya udah turun dan sensor bor udah menyala, sensor bor sedang melubangi benda. Kita tekan PB stopnya, maka semuanya berhenti dan kembali ke kondisi awal. Nah, ini seperti ini barangkali untuk percobaan ataupun simulasi dari tugas untuk sistem pengeboran otomatis ya, dengan proses-proses yang sudah ditentukan 5 proses ini. Dan ini proses yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Don, abangku.